Bambang terlihat pucat, dengan kelopak matanya menjadi kecoklatan. Bambang pun berkata dengan suara yang bergetar ketakutan, "Kak, dosa apa yang sudah ibu lakuin?" "Apa maksud kamu, Bang?" Pandangan mata Bambang tiba-tiba tertuju pada suatu arah. Lalu Bambang berkata, Dia datang lagi, Kak," ucap Bambang sembari melirik ketakutan. "Siapa?" tanya Adam lagi. Namun belum saja Bambang menjawab, tiba-tiba Bambang terlempar ke belakang, menabrak dinding, hingga Bambang pun terjatuh dan tak sadarkan diri. Adam langsung berteriak dan mengejar Bambang. Siang itu adalah awal dari semua teror yang Bambang alami, karena setelahnya sesuatu yang jahat itu datang lebih parah. Setelah kejadian itu, Bambang langsung dilarikan ke rumah sakit karena kaki kanannya patah. Karena itu pula Bambang di rumah hanya bisa terdiam sembari meratapi kakinya yang patah. Bapak duduk bersama Adam di ruang depan sembari menunggu Lutfan dan Raden datang. Tak lama kemudian, Lutfan dan Raden datang menemui Bapak dan Adam. Bapak dan Adam pun langsung bercerita beberapa kejadian yang telah terjadi menimpa keluarganya. Mendengar itu, Lutfan dan Raden meminta izin untuk melihat Bambang di kamar. "Baik Ustadz, mari ikut saya," ucap Bapak sembari mengantar Lutfan dan Raden menemui Bambang di kamar. Bapak membuka pintu kamar Bambang dan melihat Bambang sedang terbaring di kasurnya. "Assalamualaikum," ucap dari masing-masing ustadz tersebut. Bambang menoleh ke arah mereka dengan kepala yang agak pusing karena terlalu lama berbaring. Raden berjalan perlahan melihat sekeliling kamar Bambang, dan dari pandangan matanya Raden itu, ia seperti melihat sesuatu yang membuatnya beristighfar. Lutfan menatap Bambang lalu ia berkata, "Kamu tahu siapa dia?" tanya Lutfan. Bambang menggelengkan kepalanya, seolah ia mengatakan tidak. Lutfan kemudian menatap Bapak seperti mengisyaratkan sesuatu. Raden pun datang menghampiri mereka kembali setelah melihat-lihat setiap sisi kamar Bambang. Lalu Raden berkata kepada Lutfan, "Mereka yang ada di kamar ini bukan apa yang Bambang maksud." Kemudian Lutfan menuangkan segelas air yang ada meja samping kasur Bambang. Lutfan pun membacakan beberapa doa di air tersebut. Sembari menunggu Lutfan, Raden menyuruh Bapak dan Adam untuk mendudukkan Bambang. Namun ketika Bapak dan Adam mengangkat tubuh Bambang, entah kenapa rasanya berat, sangat berat. Mereka semua mencobanya beberapa kali, tetap tidak bisa. Lutfan yang selesai membacakan doa, ia berkata, "Sudah, biarkan saja berbaring." Setelah itu Lutfan langsung meminumkan air tersebut kepada Bambang. Perlahan air yang berisikan doa tersebut mulai masuk ke dalam mulut Bambang. Bambang yang tidak banyak bicara, tiba-tiba matanya melotot seperti merasakan sakit setelah meminum air tersebut. "Kenapa dia, Ustadz?" tanya Adam. Bambang seketika langsung tertawa kencang. Ia tertawa sembari menatap orang-orang yang ada di kamar tersebut. "Bambang kerasukan," jawab Raden. Suara Bambang pada saat itu berubah menjadi seperti seorang pria tua. Lalu ia pun berkata dengan tatapan melotot kepada mereka, "Bocah lanang iki, arep kita gawe modar." Sesuatu yang merasuki Bambang itu berbicara menggunakan bahasa di sebuah daerah. "Anak laki-laki ini akan saya bawa mati." Yang dimana Raden dan Lutfan cukup bisa memahaminya, karena mereka pernah membantu seseorang yang berasal dari daerah tersebut. "Sira siapa?" tanya Raden. Yang merasuki Bambang hanya tertawa tanpa menjawab apa-apa. Kemudian sosok tersebut langsung keluar dari tubuh Bambang. Raden menatap Lutfan, dan setelah itu mereka meminta berbicara dengan Bapak dan Adam di luar kamar. Mereka semua berkumpul lagi di ruang depan. Lutfan dan Raden memulai pembicaraan. Lutfan berkata, "Sosok yang tadi merasuki Bambang itu, dia bukan sosok apa yang Bambang maksud," kata Lutfan. "Iya, ada sesuatu yang jauh lebih jahat yang bersarang di tubuh Bambang," kata Raden. "Tetapi mohon maaf, karena kemampuan kami hanya sebatas itu dan terbatas, jadi kami tidak bisa mengetahui lebih dalam lagi atau bahkan berkomunikasi dengan sosok itu," kata Lutfan. Bapak terlihat sedih. "Tapi dengan air doa tadi insya Allah Bambang jadi lebih tenang untuk beberapa waktu," kata Lutfan kembali. "Terima kasih Ustadz atas bantuannya," kata Bapak. Kemudian Lutfan pun menambahkan beberapa nasihat untuk Bapak dan Adam.
tetap jaga ketakwaan dan iman kalian. Karena setan bisa masuk melalui celah-celah keburukan manusia. Setelah itu Lutfan dan Raden berpamitan. Mereka kembali ke rumah asramanya di samping masjid. Bambang mulai merasa tenang. Yang ia rasakan hanyalah kakinya yang patah. Hingga akhirnya, setelah 1 hari berlalu, ketenangan itu perlahan mulai memudar. Malam ini, Bambang sedang memakan nasi goreng di sofa depan TV. Bambang menonton acara bola sembari menyantap nasi goreng tersebut. Lalu Adam lewat sembari membawa piring bekas makannya menuju tempat cuci piring. Melihat Adam, Bambang pun menyahuti, "Bang, ayo nonton bola." "Enggak ah," kata Adam. "Kenapa? Takut ya?" gurau Bambang. "Abang lagi dengerin radio di kamar." "Dengerin apaan sih emangnya?" "Dengerin lagu Peter Pan," jawab Adam sembari membuka keran dan mulai mencuci piring tadi. "Bang, bapak kemana?" tanya Bambang. "Gak tahu, palingan juga ke rumah Bu Ratih." "Malam-malam gini ngapain ke rumah Bu Ratih? Padahal lumayan jauh loh rumah Bu Ratih itu," sahut Bambang. "Bapak tuh sekarang udah makin deket sama Bu Ratih. Gak tahu tuh udah pernah ngapain aja," jawab Adam. "Ih, apa-apaan sih bapak? Ibu baru aja meninggal, masa mau cari istri lagi?" kata Bambang. "Iya tuh bapak udah berumur juga. Iya, dari awal juga aku udah gak suka banget lihat Bu Ratih, apalagi sama anaknya." "Loh, sama dong kayak abang. Abang juga gak suka lihat dia. Kalau lihat dia tuh bawaannya kayak ada sesuatu gitu, tapi gak tahu itu apa." Selesai mencuci piring, Adam melihat sampah yang sudah menumpuk. "Kalian pada makan apa aja sih? Sampah sampai menumpuk kayak gini." Kemudian Adam membereskan sampah tersebut dan memasukkannya ke dalam plastik hitam sembari mengikat plastiknya juga. Adam pun mengangkat sampah tersebut dan membawanya keluar. Di luar Adam melihat sekitarnya begitu sepi dan terasa dingin. Bahkan sekitarnya juga terlihat remang-remang gelap karena hanya diterangi dengan beberapa lampu kuning di sisi jalan. Namun ketika Adam selesai membuang sampah tersebut, tiba-tiba tanpa sengaja Adam melihat seorang anak kecil sedang menaburi bunga kamboja di halaman rumah Adam. Sontak, Adam pun langsung meneriaki bocah tersebut. "Woi, lagi ngapain lo?" teriak Adam. Dan ketika bocah itu menoleh, Adam sangat terkejut karena bocah itu adalah si Andri. Andri langsung berlari setelah melempari halaman rumah Adam dengan bunga kamboja. Melihat itu, Adam langsung masuk ke dalam rumah dan menemui Bambang dengan tergesa-gesa. "Dek, barusan abang lihat anaknya Bu Ratih ada di halaman rumah kita, Dek," ucap Adam dengan panik. "Maksud abang si Andri?" Adam mengangguk dan mengiyakan hal itu. Lalu Adam pun berkata lagi dengan penuh rasa takut, "Dia lempari rumah kita dengan bunga kamboja, Dek." Seketika lampu di rumah tiba-tiba mati. Bang, kenapa ini?" tanya Bambang sembari melirik ke sekitarnya yang tidak terlihat apa-apa. "Kamu jangan gerak kemana-mana, abang cari penerangan dulu. Jalannya sambil ngeraba-raba sekitar bang, takutnya nanti nabrak sesuatu, kan gelap banget ini." Adam pun pergi mencari penerangan di rumahnya. Ia berjalan sembari memegang beberapa benda dan dinding supaya tidak jatuh. Hingga rasanya Adam sudah berada di dekat lemari kayu yang tidak jauh dari ruang TV tersebut. Suasana pada malam itu betul-betul gelap. Adam memanggil Bambang supaya memastikan kalau Bambang masih ada di situ. "Bambang, jangan kemana-mana ya," sahut Adam. "Iya." Adam terus mengorek-ngorek lemari kayu tersebut sembari mencari sesuatu. Sampai pada akhirnya Adam mendapatkan korek api kayu. Adam langsung menyalakan korek tersebut dan menoleh ke arah Bambang. Korek api tersebut ternyata lumayan membantu menerangkan beberapa sisi rumah, walaupun tetap saja gelap. Tetapi setidaknya Adam masih bisa melihat Bambang sedang duduk di depan TV. "Bambang!" Namun Bambang hanya terdiam menatap ke arah Adam. Tiba-tiba korek yang Adam pegang mati. Adam menyalakan sebatang korek api lagi dan Adam pun masih bisa melihat Bambang ada di situ. Adam beranjak berjalan dari lemari kayu tersebut menuju Bambang. Namun baru saja ingin melangkah, seketika korek api yang Adam pegang mati kembali. Adam menyalakan lagi sebatang korek api, kemudian kembali melihat ke arah Bambang. Tangan Adam yang sedang memegang sebatang korek api tersebut seketika bergetar ketakutan, karena di situ Adam melihat sesosok pocong yang sedang terbaring kaku di hadapan Bambang dengan mulut menganga. Wajah pocong tersebut dipenuhi belatung yang berjatuhan ke lantai. Bambang yang berada di situ, ia pun memunguti satu persatu belatung dari pocong tersebut.
lalu memakannya. Sambil tersenyum, Bambang mengunyah belatung itu dan perlahan melirik Adam. Korek yang Adam pegang pun mati kembali. Adam yang bergetar ketakutan, ia mencoba menyalakan lagi sebatang korek. Krek. Korek itu menyala kembali. Pocong tersebut masih berada di hadapan Bambang. Akan tetapi Bambang yang semula duduk tiba-tiba ia sudah berdiri dengan kondisi kakinya yang masih patah. Bambang berkata dengan suara yang sangat berat, tertawa menunjuk Adam. Adam, kau beribadah tetapi hati dan dirimu seperti tidak memiliki Tuhan, ucap Bambang yang sedang kerasukan. Di saat itulah, aku akan datang menjemput kalian satu persatu, ucapnya sembari tertawa. Bambang berjalan mundur dan menjauh dari cahaya api. Sembari terus-terusan tertawa menunjuk Adam. Pocong yang sedang berbaring di lantai, perlahan tubuhnya mulai terangkat dan berdiri menghadap ke arah Adam. Pocong tersebut melayang, mendekati Adam yang semakin ketakutan. Adam berusaha membaca beberapa surah yang ia hafal, tetapi pocong tersebut malah mengikuti bacaan yang Adam baca. Hingga pocong itu berhenti tepat di depan wajah Adam, sembari terus mengikuti bacaan Adam. Bau busuk yang menyengat seolah menusuk hidung Adam. Adam sangat ketakutan, tubuhnya bergetar disertai keringat yang terus menetes. Pocong tersebut berkata di hadapan Adam, "Aku jauh lebih hafal dari apa yang kau baca." Tiba-tiba pocong itu memuntahkan lintah dan darah. Adam yang sudah tidak tahan lagi, ia pun berteriak. Teriakan Adam cukup membuat beberapa warga yang sedang lewat terkejut. Mereka pun langsung bergegas datang melihat Adam, termasuk Lutfan dan Raden. Kondisi rumah Adam yang cukup gelap membuat warga harus menyalakan senter. Warga terkejut melihat Adam begitu ketakutan. Kakinya bergetar di antara belasan lintah yang menggeliat di lantai. Astagfirullah, ada apa ini, Dam? Tanya salah satu warga. Tolong cari Bambang, Pak. Dia pergi nggak tahu kemana, ucap Adam dengan penuh ketakutan. Biar saya sama Pak Karjo aja yang cari Bambang, ucap Raden. Ya Ustadz, ayo, sahut Pak Karjo. Raden dan Pak Karjo pergi mencari Bambang di sekitar rumah, hingga mereka berdua menemukan Bambang di dekat pintu gudang. Bambang sedang berdiri membelakangi mereka dengan kaki kanannya yang patah. Bambang, sahut Raden. Bambang, kamu kenapa? Tanya Pak Karjo. Perlahan Bambang menengok ke arah mereka berdua, sembari tersenyum dengan tatapan kosong dan wajahnya yang pucat. Siapa kamu? Tanya Raden. Tanpa menjawab, tubuh Bambang tiba-tiba bergerak patah-patah, bahkan suara tulangnya bisa terdengar. Bambang membuka mulutnya dengan cukup lebar. Raden mulai membacakan doa dan meminta perlindungan Allah. Dari mulut Bambang satu persatu mengeluarkan bunga kamboja yang masih utuh. Hal itu membuat Pak Karjo terkejut dan sebisa mungkin ia beristighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Raden terus membacakan doa dan meminta pertolongan Allah, hingga pada akhirnya membuat Bambang berteriak lalu tak sadarkan diri. Kejadian malam itu telah berlalu. Sampai keesokan harinya kondisi Bambang semakin parah. Sosok yang bersarang dalam tubuh Bambang sepertinya semakin jahat. Dia akan mencelakakan Bambang kapan saja, kata Lutfan. Apa yang harus saya lakukan, Ustadz? Saya sudah tidak tahu lagi harus apa, ucap bapak dengan rasa penuh kesedihan kepada Lutfan dan Raden. Lutfan menghela nafas, kemudian menjawab kesedihan bapak. Jika melihat kondisinya seperti ini, kami akan meminta bantuan kepada seseorang yang mampu tentang hal ini, jawab Lutfan. Iya, saya mohon tolong kami, ucap bapak dengan penuh keinginan. Tenang saja Pak, timpal Raden. Dan pada hari itu juga Lutfan dan Raden kembali ke pondoknya di luar daerah untuk meminta bantuan dari seorang syekh. 18 jam mereka di perjalanan dan akhirnya tiba di pondok. Lutfan dan Raden langsung menemui syekh dan menceritakan semuanya. Syekh pun tersenyum ketika mendengarkan kedua muridnya itu. Kemudian beliau berkata, "Kalian takut sama hal tersebut sampai harus kembali menemui aku di sini?" ucap Syekh sembari tersenyum. Lutfan dan Raden hanya terdiam menatap Syekh. "Maaf Syekh, sepertinya kami memang terlalu takut untuk membantu mereka," kata Raden. "Apa yang membuat kalian takut untuk membantu mereka?" "Kami takut gagal Syekh, karena iman kami masih terlalu lemah," jawab Raden sembari menunduk dan merasa malu. Kemudian Syekh tersenyum kembali dan memberikan beberapa nasihat untuk kedua muridnya. "Yakinlah bahwa Allah yang akan membantu kalian
serta bertakwalah sebagaimana yang Allah perintahkan, ucap Syekh. Tapi maaf Syekh, apa yang kita hadapi sekarang ini sepertinya berhubungan dengan ilmu sihir. Jadi kami merasa tidak cukup mampu untuk hal itu, kata Lutfan. Kembalilah bersama Gus Husain untuk membantu mereka. Insya Allah kalian bisa melakukannya, ucap Syekh. Baik Syekh, kata Lutfan dan Raden bersamaan. Lakukan semua ini karena Allah, karena melawan dan memerangi segala kemungkaran serta kemusyrikan itu adalah tugas kalian sebagai seorang muslim. Mereka berdua pun berpamitan dengan Syekh, kemudian segera menemui Gus Husain yang sedang berada di perpustakaan. Siang itu Gus Husain sedang berada di perpustakaan. Ia terlihat sedang mengetik sesuatu di sana dengan beberapa buku catatan dan sebuah rekaman miliknya. Lutfan dan Raden pun datang menghampiri Gus. Assalamualaikum Gus, ucap Lutfan. Melihat mereka datang sedikit membuat Gus Husain terkejut. Waalaikumsalam, Masya Allah, anak dua ini. Lutfan dan Raden tersenyum melihat Gus yang terkejut itu sembari mencium tangan Gus. Kalian kok udah pulang? Memangnya kasusnya udah selesai? Tanya Gus Husain. Lutfan tersenyum. Belum Gus, kata Lutfan. Lah terus apa? Kalian mau bawa Rizky pulang? Tanya Gus Husain kembali. Lutfan dan Raden hanya tersenyum mendengar tebakan Gus Husain. Biarinlah Rizky di sini dulu, jangan buru-buru pulang, kata Gus Husain. Maaf, tapi bukan itu Gus. Loh, terus apa? Lutfan langsung memberikan penjelasan kepada Gus Husain. Sepertinya apa yang dihadapi oleh keluarga Rizky adalah ilmu hitam Gus. Jadi kita mau minta bantuan dari Gus Husain untuk membantu kami di sana. Karena kami juga perlu banyak belajar dari Gus di pengalaman pertama kami ini, kata Lutfan. Tolong kami Gus, kasusnya cukup parah, timpal Raden. Lalu Gus Husain menarik nafas kemudian menjawab. Baiklah, saya akan bantu kalian di sana, jawab Gus. Baik, terima kasih banyak Gus, ucap Lutfan dan Raden bersamaan. Kebetulan sekali, saya juga sedang riset dan mencari kisah untuk saya jadikan buku, kata Gus Husain. Wah, siapa tahu kisah ini bisa Gus ceritakan kembali melalui buku, kata Raden. Gus Husain tersenyum. Ya sudah, boleh saya minta tolong? Tanya Gus. Iya Gus, tolong bantu saya membereskan keperluan saya untuk di sana ya. Baik Gus. Lutfan melirik ke alat rekam milik Gus. Alat rekaman baru Gus? Tanya Lutfan. Iya, alat rekaman yang lama sudah terlalu tua dan ketinggalan zaman, jawab Gus. Kemudian Gus menyalakan salah satu hasil rekaman tersebut. Rekaman pun menyala, dan di dalam rekaman tersebut terdengar suara seorang wanita yang sedang menangis. Anak saya hilang, ucap wanita tersebut sembari menangis. Gus terdengar menghela nafas. Saya lihat anak saya dibawa oleh sesosok makhluk yang mengerikan, kata wanita tersebut. Seperti apa sosoknya? Tanya Gus. Sosoknya seperti anak-anak tetapi tidak memiliki kepala. Maksudmu bocah tanpa kepala? Iya. Setelahnya Gus pun langsung mematikan rekamannya. Mendengar itu Lutfan bertanya. Apa itu Gus? Tanya Lutfan. Kasus mengerikan, bocah tanpa kepala. Kemudian mereka bertiga langsung berbenah keperluan untuk di sana. Tak lupa Gus pun memasukkan alat rekamannya ke dalam tas dan juga beberapa buku. Hingga ketika selesai membereskan barang, saat itu juga mereka langsung berangkat ke rumah Bambang. Ya, dia adalah Husain Ibrahim. Dia merupakan salah satu pemuka agama di pondok tersebut, sekaligus merupakan seorang penulis buku. Saat ini Gus Husain berusia 31 tahun, yang dimana ia telah melalui banyak perjalanan di hidupnya, serta telah banyak membantu orang-orang. Beberapa karya tulis Husain pun telah banyak tercipta. Syair-syair yang ia lantunkan pun telah banyak terdengar. Ya, begitulah beberapa pengenalan tentang sosok Husain Ibrahim. Karena Husain Ibrahimlah yang telah membagikan cerita ini. Berjam-jam mereka di perjalanan sampai pada akhirnya mereka semua tiba di rumah Bambang. Mereka langsung menemui Bapak dan Adam untuk berkenalan dengan Gus Husain. Saat bertemu Gus Husain, tatapan mata Bapak terlihat begitu menginginkan keluarganya baik-baik saja. Gus Husain juga meminta izin untuk menulis dan merekam kisah ini sebagai karyanya. Dengan senang hati, Bapak dan Adam izinkan. Sore itu mereka berkumpul di meja makan, termasuk Bambang. Bambang terlihat kurus dan pucat, duduk di salah satu kursi meja makan itu. Gus Husain satu persatu mengeluarkan peralatan yang ia butuhkan serta alat rekam miliknya. Adam berdiri di samping Bambang
sembari memegang bahu adiknya. Gus tersenyum menatap Bambang lalu berkata, "Ceritakan apa yang mau kau sampaikan. Karena dengan cerita itu, saya bisa mengetahui beberapa detail kecil yang mungkin bisa menjadi jawaban." Tanpa berlama-lama, Gus Husain langsung menyalakan alat rekamnya dan mulai berbicara. "Hari ini, tanggal 21 Agustus tahun 2007, saya bersama seseorang yang telah mengalami berbagai ancaman dari sesuatu yang jahat," buka Gus Husain dalam rekamannya. Gus Husain menatap Bambang kembali lalu bertanya, "Sudah siap?" Bersambung. Nantikan bagian berikutnya hanya di Tony FS. Terima kasih Mas Andi, terima kasih Gus Husain, karena ceritanya sudah bisa Tony FS bagikan di sini. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menyimak kisah ini. Nantikan bagian berikutnya. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.